Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Saya menemukan sebuah potongan video di mana di situ mencerminkan perilaku dasar dari trio RRT sebagai pihak yang getol menuduh ijazah mantan Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo palsu. Di situ saya ngelus dada ya, sangat jauh dari perilaku yang mereka klaim sebagai ilmuwan, sebagai akademisi, sebagai peneliti, di mana para ilmuwan, para akademisi, para peneliti itu selalu diliputi oleh nilai-nilai kejujuran, objektivitas, dan selalu bersandar pada kaidah-kaidah ilmiah. Tapi ini dalam video ini sungguh saya hanya bisa mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu sungguh biadab, barbar, dan tidak bermoral. Jadi sangat jauh dari kesan mereka adalah kaum ilmuwan, kaum peneliti, kaum akademisi, bahkan orang terdidik pun saya rasa jauh sekali dari apa yang nanti tertampilkan di videonya. Baiklah, tanpa panjang lebar saya akan tampilkan video tersebut. Kita tahu betapa kecilnya otak Joko Widodo. Karena itu yang dia pikirkan cuma uang, kekuasaan. Karena otaknya kecil. Maka karena itu kita susun rencana supaya otaknya yang kecil itu yang kita kepapelin terus-terusan. Dengan salah satunya adalah buku yang kita hadirkan ini. Jadi kami bertiga dengan kepraktisan ya, saya nggak bilang kepakaran ya, walaupun sahabat saya ini mutiara yang luar biasa, Black Swan. Beliau ini sudah menghasilkan 800 buku. Nah, ini ya, saya teliti otaknya. Jadi beliau ini melakukan analisis terhadap otaknya Jokowi menggunakan dokumen-dokumen yang kemudian dengan digital forensik itu dibedah sampai sedetil-detilnya. Mas Roy dengan kemampuan telematikanya itu melakukan pembedahan dengan ilmu telekomunikasi, media, dan informatika. Saya dengan ilmu neuroscience behavior saya melakukan bedah otak melalui perilaku, narasi, kata-kata, body language dari Joko Widodo selama 10 tahun kami melihat dari berbagai buku. Luar biasa biadab. Saya ini orang kritis. Saya dulu sering mengkritisi Jokowi. Teman-teman saya banyak yang orang-orang kritis yang selalu mengkritisi waktu Jokowi jadi presiden. Tapi baru kali ini saya menemukan kebiadaban dalam hal narasi. Sungguh tidak terbayangkan bahwa ini muncul dari orang yang mengaku terdidik, orang yang mengaku sebagai peneliti, akademisi. Mereka tidak lain menurut saya adalah para penjahat akademik. Perilakunya sangat jauh dari apa yang selalu mereka klaim seperti itu. Ini sebetulnya harus menjadi perhatian dari dikti ya. Selama ini dikti atau pihak-pihak yang berkompeten mestinya harus memperhatikan ini. Bagaimana dunia akademik kita, dunia ilmu pengetahuan kita diacak-acak oleh 3 orang itu. Banyak yang terbuai, bahkan orang-orang yang bergelar profesor doktor pun banyak yang terbuai oleh kengacauan mereka bertiga. Ada Rias Rasid, ada Ikrar Nusa Bakti, dan lain-lain banyak sekali. Ini benar-benar titik nadir pendidikan kita, bahwa sesungguhnya kalau dicerminkan dari perilaku 3 orang ini, inilah cerminan dunia pendidikan kita saat ini, yang keluar dari nilai-nilai keadaban. Bagaimana mungkin mereka bisa ngeklaim otaknya Jokowi kecil? Mungkin ini juga dengan bahasa kiasan, tapi saya rasa juga tidak
tidak dengan bahasa kiasan juga. Mereka sudah ngejat otaknya Jokowi kecil, hanya berlandaskan klaim-klaim ilmu mereka. Neuroscience, digital forensik, telematika, bisa untuk menganalisis otak Jokowi yang dikatakan sebagai kecil. Ini kan dunia pembohongan akademik. Jelas-jelas pembodohan bangsa. Kejahatan akademik yang nyata. Kenapa tidak ada pihak-pihak yang menegur mereka? Misalkan dari Dikti, atau misalkan dengan backgroundnya TIFA, pihak-pihak yang berkompeten, misalkan Ikatan Dokter, atau mungkin Ikatan Dokter Neuro, Ikatan Dokter Bedah. Ini memang ranah mereka untuk mengetahui otak seseorang itu kecil, tapi disabot oleh TIFA, diklaim oleh TIFA dengan ilmu yang tidak, dia bisa ngejudge bahwa otaknya Jokowi kecil. Dengan digital forensik bisa ngejudge otaknya kecil. Dengan telematika juga. Ini pembodohan, sungguh pembodohan bangsa yang kelewat sangat. Luar biasa. Ini selain pelecehan terhadap harkat martabat manusia, ini jelas ngacak-acak dunia ilmu pengetahuan kita. Apalagi dengan kalimat-kalimat barbarnya TIFA yang akan mengetapeli otak kecilnya Jokowi seperti itu. Apakah kalimat seperti itu pernah muncul di kalangan ilmuwan, di kalangan akademisi, di kalangan peneliti? Tidak pernah. Saya seumur hidup belum pernah mendengar peneliti yang beramai-ramai ngejudge seseorang, menghina harkat martabat orang seperti itu, sesadis itu. Belum pernah. Ya baru mereka bertiga ini berkuar-kuar ingin ngetapeli otak kecilnya Jokowi seperti itu. Saya bukan membela Jokowi ya. Saya dulu kritis terhadap Jokowi juga. Terhadap kebijakannya saya kritis. Tapi kalau menyangkut masalah kemanusiaan itu lain. Dan juga saya membela alma mater saya UGM. Trio RRT ini selalu besar mulut. Besar mulut. Kalau Jokowi dikatakan otaknya kecil, mereka besar mulut. Selalu koar-koar, ngeklaim yang tanpa dasar. Besar mulut mereka akan kami sumpal pelan-pelan dengan bukti-bukti, data-data, dan juga pencerdasan kepada masyarakat agar terhindar dari hoax-hoax yang diciptakan mereka setiap saat. Ini juga nampaknya menjadi pertanda kehancuran mereka. Tanda-tanda kehancuran mereka sudah mulai nampak sebetulnya. Dimulai dari acara reuni Fakultas Kehutanan Angkatan 1980, di mana mereka kelihatan panik, kelimpungan, dan akhirnya dengan adanya reuni itu menjadikan mereka membabi buta, menyerang. Disebut alumni abal-abal lah. Disebut ada penyusup yang mendaku sebagai alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 80. Padahal di grup-grup keagama sudah jelas terang benderang bahwa orang yang dituduhkan itu benar-benar alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 80. Bahkan yang lebih kejam lagi, ada Angkatan 80 Kehutanan yang bernama Pak Mulyono. Itu difitnah sebagai seorang calo tiket bis di Terminal Tirtona di Solo. Diawali oleh M. Taufik dari Solo, kemudian TIFA juga ikut-ikutan. Bahkan TIFA menghina habis-habisan, mengatakan sarjana kehutanan kok tidak mampu beli gigi palsu. Body shaming, menyerang fisik dari Pak Mulyono. Apakah itu seorang ilmuwan? Apakah itu seorang peneliti? Apakah itu seorang akademisi? Seperti itu. Nonsen.
Tanda-tanda kejatuhan mereka yang lainnya banyak. Seperti kegagalan mereka untuk menarik Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dalam perkara ini. Itu dimulai oleh pendukung berat mereka dari unsur rela agama bergerak yang dikoordinatori oleh Bangun Sutoto, di mana jauh hari dia memiliki tendensi untuk membenturkan Sri Sultan dengan Jokowi dan tentu saja dengan UGM. Di sebuah podcast, dia bikin judul podcast itu secara tendensius yang mengatakan Jokowi sudah menghina Sultan, dikasih tanda tanya. Di situ dia menulis panjang lebar deskripsinya yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Sri Sultan sama sekali. Tapi dia mencoba menarik Sri Sultan, baik yang ke-9 yang sudah almarhum maupun yang ke-10 ini, dikait-kaitkan dengan perkara ini. Ada itu di channel Langkah Update kalau nggak salah. Terus Rismon, orang yang mulutnya selalu keluar kata-kata kotor, kata-kata hinaan, kata-kata caci maki. Para wakil rektor UGM dikatakan penipu, para penipu. UGM dikatakan sebagai kesetnya Jokowi, UGM dikatakan sebagai tisu toilet untuk nyebok Jokowi. UGM dikatakan penipu juga oleh dia. Alumni dikatakan penipu. Para pejabat petinggi Polri disebut namanya masing-masing, disebut dengan setan, disebut dengan busuk. Mulutnya kotor sekali. Bahkan sebelum Pak Kasmudjo tergelincir berstatement yang menguntungkan dia, Pak Kasmudjo pun pernah dikata-katain sebagai tua rangka yang akan dipenjarakan oleh Rismon. Banyak sekali buktinya. Orang dengan ujaran yang penuh dengan kata-kata kotor, makian, hinaan seperti itu, kok mau menemui Sultan? Ketemu berapa perkara. Sri Sultan itu simbol adat budaya Jawa, penuh unggah-ungguh tata krama, subosito, etika tinggi. Masa iya mau ditemuin seorang Rismon? Dan syukurnya gagal. Roy Suryo pun begitu. Di berbagai acara dia seolah-olah sudah mendapat restu dari Sri Sultan, memastikan tanggal 18 Agustus Sri Sultan akan mengeluarkan sabdanya untuk berpihak ke mereka. Harapan mereka seperti itu. Tapi apa? Gagal kan? Sri Sultan sudah paham. Gak akan mungkin Sri Sultan ngombyongi gerombolan-gerombolan yang seperti itu. Kepanikan mereka yang ketiga, ya ini kemarin puncaknya, ketika Rektor UGM mengeluarkan statementnya terkait dengan bahwa Jokowi memang benar-benar alumni UGM dari Fakultas Kehutanan. Jokowi lulus. Itu pukulan telak buat mereka dan para pendukungnya. Lalu apa yang dilakukan? Lagi-lagi mereka membabi buta. Tifa memelintir omongan rektor dengan memenggal poin yang disampaikan oleh rektor hal kesarjanaan Jokowi. Dipenggal sampai ke sarjana muda. Padahal rektor mengatakan bahwa Jokowi sudah menempuh sarjana muda, lanjut sarjana, kemudian KKN wisuda. Itu yang lengkap, tapi dipenggal oleh Tifa. Kemudian dijadikan bahan framing kemana-mana. Roy di TV-TV juga menyerang statement rektor, juga podcast yang dilakukan oleh UGM dengan mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh UGM itu tidak ada manfaatnya bagi masyarakat, tidak ada gunanya. Di mana-mana dia mengatakan seperti itu. Rismon apalagi, lagi-lagi dia justru langsung menyerang pribadi dari rektor UGM, Profesor Dr. Ova Amelia.
Dia menyerang kasus lama, ya sebetulnya kasus perdata yang pernah menimpa suami dari rektor UGM. Padahal itu kasus lama dan sudah terselesaikan. Saya pernah mendapat info langsung dari seorang mantan pejabat di DIY. Dia juga lingkaran dalam dari Sri Sultan Hamengkubuwono, bahwa persoalan perdata dari suami rektor UGM itu sudah selesai lama. Sudah selesai. Tapi coba diangkat oleh Rismon. Jadi ini beberapa hal yang mereka memang tanda-tanda mereka akan mengalami kehancuran. Pertama, adanya reuni angkatan 80. Itu jelas sekali membuat mereka kalang kabut, membuat mereka panik, membuat mereka tambah gusar. Akhirnya hantam sana sini, mengatakan itu reuni abal-abal, mengatakan Pak Mulyono calo tiket bis, mengatakan banyak penyusup, padahal tidak. Yang kedua, mencoba menyeret Sri Sultan, tapi gagal total. Yang ketiga ini, mereka tambah panik luar biasa, tambah ketakutan ketika UGM keluar kandang. Rektor membuat pernyataan dan disambung dengan podcast. Yang bisa dilakukan mereka apa? Memframing, melakukan kebohongan publik, menyerang UGM, mendiskreditkan UGM dan rektor. Apa kelakuan-kelakuan semacam itu adalah wajar dilakukan oleh orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai peneliti, sebagai akademisi, sebagai ilmuwan yang sedang melakukan riset. Riset kok penuh dengan kebiadaban. Riset kok penuh dengan barbarian. Riset macam apa itu? Bagi kita itu sampah. Hanya alibi mereka untuk lepas dari jerat hukum. Kita tunggu saja. Sepertinya semesta sudah tidak berpihak pada mereka. Sama sekali sudah jauh dari mereka. Tanda-tandanya sudah terlihat mereka diambang kehancuran. Mereka melakukan bumi hangus apapun saat ini, tapi akan membakar mereka sendiri. Percayalah, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Kejahatan tidak akan pernah menang. Seperti itu. Saya rasa video saya cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Dan tetap salam merdeka.